Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurman. Kali ini di sini saya akan memperkenalkan tentang media berbagi, fundraising management system. Oke, mungkin Anda pertama saat ini baru mendengar ya tentang istilah fundraising management system ya. Jadi fundraising management system ini merupakan platform yang memang dirancang khusus untuk kemudahan lembaga, yayasan, pondok pesantren, rumah tahfidz atau komunitas untuk menggalang dana gitu ya, untuk menggalang dana, penyaluran dan juga pelaporan itu dalam satu platform gitu ya. Jadi kemudahannya banyak sekali. Nanti kita akan bahas satu-satu, kita review fitur-fiturnya dan kenalan dengan media berbagi lebih lanjut. Oke? Nah, media berbagi merupakan platform yang memang ada banyak kelebihan. Yang pertama, untuk masalah sistem ya. Jadi platform media berbagi ini kita gratiskan di sistemnya. Bagaimana lembaga nggak perlu lagi untuk pembelian maupun juga berlangganan platform ini. Jadi kita berikan secara gratis. Yang kedua ialah platform dari media berbagi ini sudah multi user. Artinya dapat dikelola terpisah oleh admin, akunting, program, jemput donasi, gerai, fundraiser, dan donatur. Dan platform ini juga sudah terintegrasi secara online dan offline. Dan platform ini white label, artinya lembaga yang gunakan ini nanti nggak tahu para donatur atau end usernya itu bahwa ini adalah dari media berbagi. Jadi semua brandnya dilekatkan oleh lembaga gitu ya, dekatkan oleh lembaga. Terus lebih lanjut lagi nanti ada updating tema sendiri. Jadi konsepnya itu, konsep dari media berbagi ini adalah konsep WordPress ya. Jadi kita buatkan sistemnya, nanti banyak programmer atau lembaga yang bisa berkontribusi untuk membuat tema untuk platformnya masing-masing gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita di sini ya. Jadi di menunya ini sangat banyak sekali. Di halaman dashboard sendiri di sini ada statistik tentang program, donatur gitu ya, uang terkumpul. Terus di sini juga ada grafik yang bisa di-download untuk kepentingan presentasi dan lainnya. Terus di sini juga ada donatur terbaru. Nah, kita mungkin otak-atik dulu fitur yang terpenting yang mungkin akan membuat Anda tertarik untuk menggunakan media berbagi. Jadi yang pertama, wah ini udah ada times-nya. Jadi ini penting nih. Yang pertama ialah bahwa media berbagi itu kita kembangkan lembaga. Ini adalah si proses untuk pembuatan ini ya, pembuatan dokumentasinya. Ketika dokumentasi udah selesai, nanti akan banyak para programmer di luar sana yang akan ikut untuk membuatkan tema dan bisa menjual tema mereka di media berbagi. Menjual tema mereka di media berbagi, nanti lembaga tinggal mudah mau pakai tema yang mana gitu ya. Itu yang terpenting. Artinya untuk masalah tema media berbagi bisa untuk diubah-ubah, bisa diubah-ubah gitu ya. Mau dinonaktifkan atau diaktifkan itu terserah. Yang kedua, lembaga yang gunakan media berbagi ini dapat software update-nya. Nanti bisa diupdate kalau ada update-nya terus, kita akan update terus gitu ya. Artinya benar-benar media berbagi ini terus diupdate, nggak ditinggalkan begitu aja. Jadi nggak akan ada bug dan lainnya, semuanya akan diupdate terus untuk menerus. Jadi kita punya MVP produk yang terus dikembangkan. MVP 1 selesai, kita lanjut ke MVP 2, ke MVP 3. Terus dapat dari mana ide-idenya? Karena di sini sebenarnya kalau kita lihat fitur sebanyak ini, media berbagi ini tidak berpikir sendiri. Jadi lembaga, konsepnya itu lembaga yang gunakan media berbagi, itu setiap bulan kita kasih kita kasih masukan, kita minta masukan, apa aja nih fitur yang kurang, apa aja nih fitur yang mendukung untuk lembaga, apa aja fitur yang mendukung untuk menjalin relasi dengan donatur, itu terus dikembangkan gitu ya. Artinya nggak hanya berhenti dalam satu titik, tapi terus menerus mengikuti update dan teknologi yang digunakan gitu ya.
tentang tentang apa namanya tentang fitur update sistemnya. Terus yang kedua ialah yang ketiga, nah ini kalau seandainya mau ganti warna sendiri, logo semuanya itu bisa langsung sendiri gitu ya. Terus kita lanjut ke payment gateway. Nah ini penting nih. Jadi payment gateway kita nggak mengarahkan pada satu. Oh ketika Anda pakai media berbagi, Anda harus pakai payment gateway A, Anda harus pakai payment gateway B gitu. Enggak. Jadi di kita kalau bisa semua payment gateway nanti akan gabung di kita. Jadi kalau saat ini masih ada tiga ya, FastPay, TriPay, sama DurianPay. Nanti kedepannya akan terus ditambahkan. Artinya lembaga yang gunakan media berbagi terserah mau pakai payment gateway mana gitu ya. Kalau seandainya Anda masih awam dengan apa namanya dengan istilah payment gateway, nanti banyak belajar tutorial di online. Intinya payment gateway itu adalah broker yang dimana biar lembaga Anda ketika galang dana itu bisa menerima pembayaran dari mana saja, dari e-wallet, OVO, GoPay, Dana Link aja, dari internet banking, virtual account, jadi nggak perlu human lagi untuk memverifikasi manual gitu ya. Tapi walaupun seperti itu kita juga sediakan kalau seandainya lembaga mau verifikasi manual dengan bank transfer langsung ke lembaga, ada nih data banknya. Jadi selengkap itu gitu ya. Intinya payment gateway terserah lembaga mau pakai apa dan bisa diintegrasikan sendiri dan bisa diganti-ganti kalau seandainya nggak cocok sendiri gitu ya. Itu. Terus yang enggak selanjutnya itu tentang Google Phone. Google Phone kalau seandainya memang apa namanya font lembaga ada di Google Phone bisa diterapkan, tapi kalau nggak ada di Google Phone nggak bisa diterapkan di sistem gitu ya. Terus kalau seandainya mau di track lebih lanjut pakai Google Analytics bisa diintegrasikan, pakai Facebook Pixel bisa diintegrasikan gitu ya, seperti itu. Terus email tinggal dihubungkan sendiri, email untuk notifikasi, email untuk blast, semuanya tinggal dihubungkan sendiri. Dan begitu juga untuk WA notifikasi. WA notifikasi yang pertama harus scan dulu WA-nya, dan saat ini kita pakai ruang WA. Kenapa kita pakai ruang WA? Jadi kita kan pakai yang unofficial ya. Dan unofficial itu kebanyakan masih belum diupdate API WA-nya. Jadi hanya sekali login. Jadi HP itu harus tetap hidup supaya notifikasi berjalan. Nah, ruang WA tidak. Ruang WA udah diupdate notifikasinya. API WhatsApp-nya, sehingga cukup di-scan sekali udah HP-nya mati, HP-nya hilang, notifikasi tetap terkirim gitu ya. Jadi seperti itu tuh kenapa pakai ruang WA. Nanti kedepannya juga kita akan banyak vendor, nggak hanya ruang WA. Intinya daftar dulu, terus tokennya dimasukkan di sini, Nanti setelah itu baru kita atur tentang template untuk ini notifikasinya. Bisa di custom dan bisa diganti terus menerus gitu ya. Bisa diganti dan bisa di custom terus menerus. Yang pertama notifikasi itu yang pertama pengingat donasi. Pengingat donasi itu di mana? Pengingat donasi itu ketika orang berhasil untuk transaksi, tapi belum bayar ya, hanya transaksi, nanti akan terkirim. Kalau seandainya dia udah berhasil, maka terkirim ini gitu. Nah ini bisa diganti-ganti sendiri. Nah kalau butuh doc, kita juga sediakan docs untuk dokumentasinya. Contohnya hilang aturan Anda gitu kan ya. Mau ngirim notifikasi, konotasinya apa aja nih yang bisa dipanggil gitu kan ya. Konotasinya apa aja yang bisa dipanggil, maka yang terpenting ialah di sini nih. Nah ini ada konotasinya. Nah silahkan mau dipanggil apa, notasi WhatsApp template-nya apa aja yang mau dipanggil, silahkan. Nah ini ada dokumentasinya semuanya. Tinggal dipanggil aja. Nanti tinggal tinggal diganti di sininya, dan itu bisa diganti-ganti secara otomatis akan terkirim langsung gitu ya. Jadi tinggal diganti-ganti aja untuk notifikasi WhatsApp-nya. Data bank kalau mau pengen transfer manual langsung ke lembaga bisa, tinggal dimasukkan di sini, tambahkan sendiri gitu ya. Nah tadi yang multi user artinya sama, ketika memang Anda perlu nih divisi program nggak mau akses keuangan gitu ya, bukan sebaliknya divisi akunting nggak mau akses program. Nah itu kita bikinkan usernya masing-masing, program user sendiri, akunting user sendiri. Kalau ada gerai juga user sendiri, gerai untuk menginputkan manual ya. Nah nanti di Gray itu sistemnya ada kwitansi dan juga ada ketika masukkan input offline, kita sebut info offline. Nah itu notifikasi melalui WhatsApp dan email juga langsung terkirim gitu. Seperti itu tuh. Seperti itu. Terus juga ada di sini kalau untuk edit slide,
partner, kategori, blog, kegiatan, konten, semuanya ada di sini. Ini ada fitur fundraisernya juga, ada leadboardnya fundraiser gitu ya. Ada leadboard fundraisernya, siapa sih yang paling banyak ngumpulin gitu kan ya. Kita bisa kasih piagam atau apa, itu terserah dari kebijakan lembaga, manfaatnya banyak. Dan fundraiser ini kan punya dashboard sendiri, yang ini kita lihat ialah fundraiser dari dashboardnya admin gitu ya. Itu terus database, ada data sukses dan gagal, dan ini bisa diekspor sendiri oleh Anda, dimanfaatkan sendiri oleh Anda. Penyaluran dana juga bisa bisa diinputkan di sini. Kalau seandainya mau diinputkan, bisa diinputkan di sini seperti apa penginputannya, seperti ini, pilih programnya, nanti semua diinputkan. Terus dana terkumpul, nah ini yang terpenting nih. Ketika membuat program, berapa program ini terkumpul berapa, semuanya ada di sini. Bukan hanya itu, ketika Anda klik lebih detail, kita lebih detail seperti ini, maka akan muncul, ini bisa diekspor, ini bisa muncul target terkumpulnya berapa, donaturnya berapa, finansialnya berapa, total saldo terkumpul berapa, itu terkumpul tuh dari online berapa, dari offline berapa, biaya payment gateway-nya berapa, sisa saldonya berapa, kalau ada pembagian bisa nanti dana salurnya berapa, itu udah dikurangi payment gateway, hak lembaganya berapa gitu kan ya. Nah itu semuanya ada di situ. Nah, gitu ya. Kalau transaksi semuanya ada di sini. Transaksi online adalah transaksi ya apa namanya? Ini maaf nih, lagi diperbaiki ya. Nah, transaksi semuanya ada di sini semuanya. Semuanya transaksi ada di situ. Kategori, nambah kategori, semuanya ada di situ. Publikasi program, program instan tinggal aktifkan atau nonaktifkan. Terus ada juga selain program instan ada program yang terikat, tinggal dipublikasi di sini. Tinggal dipublikasi sendiri, nanti bisa terbit di halaman depan. Jadi begitu banyak fitur-fitur yang dapat Anda gunakan di sini. Nah ini kalau seandainya tampilannya menyakitkan mata, bisa untuk pakai dark mode-nya ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat preview tentang sistem-sistem yang ada di media berbagi. Jadi media berbagi ini dibuat sesuai brand Anda, pastikan ya. Kita buat sesuai brand Anda. Contohnya yayasan Anda adalah yayasan media berbagi, maka kita akan buatkan mediaberbagi.com. Nah, ketika diakses, maka semuanya adalah brand lembaga, kegiatan lembaga. Jadi nggak ada orang kenal dengan media berbagi gitu ya. Database semuanya Anda akses gitu kan ya. Semuanya Anda akses seperti itu. Jadi semuanya bisa Anda manfaatkan fitur-fiturnya gitu ya, dan dapat update semuanya. Jadi ketika Anda menggunakan media berbagi, Anda nggak perlu jasa programmer dan lainnya, karena fitur ini akan diupdate, akan difasilitasi semuanya. Tapi ingat ya, poin terakhir, bahwa media berbagi hanya memberikan sistem ini, kita nggak bersangkut paut dengan bagaimana Anda mendapatkan penghimpunan yang banyak. Cara-cara Anda, teknik-teknik Anda itu diserahkan ke lembaga masing-masing. Kita hanya memberikan cara nanti, seperti nanti ada pelatihan desain terkait dengan bagaimana desain yang menarik seperti ini ya. Menarik seperti ini gitu kan ya, apa kan ada banyak jenisnya. Terus nanti bagaimana pelatihan juga bagaimana Anda membuat copywriting gitu kan ya. Tapi kita nggak turun tangan ikut membantu menjadi fundraiser Anda, kita nggak ikut tangan bagaimana meningkatkan penjualan Anda. Semuanya pure adalah tugas dari lembaga Anda sendiri. Nah, seperti itu sistem dari media berbagi yang dapat Anda manfaatkan untuk kebutuhan lembaga. Oke, terima kasih. Silahkan nanti daftar sendiri di mediaberbagi.com untuk menikmati fasilitasnya gitu ya. Thank you. Assalamualaikum.